Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a suruh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menghadiri majelis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ini, maka patutnya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin dan jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengambil beberapa pelajaran dan faedah dari wasiat seorang yang soleh, hamba yang soleh, yaitu Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ketahuilah bahwasanya Luqman Al-Hakim merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan nama beliau dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim bahkan Allah sebutkan, khususkan dalam nama sebuah surat dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat dan salah satu nama surat adalah nama Luqman, menunjukkan beliau adalah orang yang soleh. Walaupun secara fisik beliau orang biasa-biasa saja, secara ekonomi mungkin beliau juga orang yang biasa-biasa saja karena beliau adalah orang yang pengembala. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah budak. Namun dengan hikmahnya beliau, dengan kesalahan beliau, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 12, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmah." Dan sungguh kami telah memberikan Luqman al-hikmah. Al-hikmah yaitu orang yang bijak, orang yang memiliki kata-kata yang penuh dengan hikmah. Dan salah satu orang yang memiliki hikmah adalah Luqman al-Hakim. Luqman ini adalah orang yang ketika dia berbicara, maka kata-kata beliau penuh dengan hikmah dan penuh dengan pelajaran serta faedah-faedah yang bisa diambil dari perkataan beliau ini. Dan juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau walaupun secara duniawi beliau biasa-biasa saja. Dan inilah manusia. Manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi siapapun manusia dengan aneka ragamnya manusia, dengan berbagai macam kelas, latar belakang, berbagai macam warna kulit, dan berbagai macam suku, bangsa, negara, namun yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat dari segi banyaknya harta, dari segi tingginya jabatan dan hal-hal yang lainnya. Namun yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harus kita cari, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, wasiat Luqmanul Hakim kepada anak beliau memberikan pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai 19. Namun ayat 12 ini ada hal juga yang bisa kita ambil. Walaupun bukan wasiat beliau kepada anak beliau, namun bisa kita ambil faedah dari surat Luqman ayat 12 ini. Allah berfirman tadi, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah.
Anishkur lillah, agar engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka engkau bersyukur untuk dirimu sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini memberikan faedah kepada kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Dan tak terhitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Namun nikmat Allah ini hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Ibnu Hazm, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka petaka, musibah, celaka. Berarti ketika Allah berikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa melangkah, bisa berbuat, dan bisa berbuat hal-hal yang diberikan Allah nikmat kepada kita. Kalaulah nikmat ini kita tidak bisa gunakan dengan sebaik-baiknya, maka musibah bagi kita. Allah berikan kepada kita rezeki dan hal-hal yang lainnya, kalaulah kita tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka petaka. Oleh karena itu, berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat bisa beribadah kepada Allah, nikmat bisa menuntut ilmu, maka hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lihat ayat Al-Qur'anul Karim yang berisi tentang wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada anak beliau. Dalam surat Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqman. Ya, dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqman. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Wa idz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata li ibnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia memberikan wasiat, memberikan nasihat, mau'izah kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang sangat agung sekali. Di antara wasiat Luqmanul Hakim yang banyak poin-poinnya yang akan kita sebutkan nantinya, yang pertama kali beliau wasiatkan kepada anak beliau adalah agar jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wasiat yang sangat agung. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada kita adalah agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mentauhidkan Allah, dan agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wasiat Luqmanul Hakim yang sangat agung ini, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Luqmanul Hakim memberikan wasiat agar anaknya bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Mengapa demikian? Allah melanjutkan, innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezuliman yang besar. Kesyirikan termasuk dari kezuliman. Kenapa demikian? Karena kezuliman itu artinya wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim namanya. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Lantas kita tidak menyembah Allah. Bukankah ini dinamakan zalim? Dan ini adalah zalim yang paling besar, zalim yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang senada, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan kepadamu agar engkau jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini perintah agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali bahaya-bahaya kesyirikan
mungkin yang bisa kita ketahui, yang telah kita dengar dari para ustadz, bagaimana kesyirikan ini bisa menghapuskan amalan-amalan kebaikan, bagaimana kesyirikan ini adalah perkara yang sangat jelek dan sangat buruk di dalam Islam, maka hendaknya kita jauhi perkara-perkara yang seperti ini. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya di sini diartikan dengan wahai anakku. Namun kata ya bunayya di sini ini menunjukkan panggilan kasih sayang. Bagaimana beliau memanggil anak beliau dengan panggilan kasih sayang. Benar-benar beliau menasihati anak beliau, memberikan wasiat kepada anak beliau dalam hati beliau, secara hati beliau dengan kasih sayang. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin." Dan kami perintahkan kepada manusia, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, agar dia berbuat baik, agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini nasihat yang sangat agung, wasiat yang sangat agung, agar berbakti, birrul walidain, agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini senada yang saya katakan tadi dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua maka hendaknya berbuat baik. Wasiat yang pertama Luqmanul Hakim agar jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, agar jangan berbuat kesyirikan. Wasiat yang berikutnya agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian juga surah Al-Isra tadi. Yang pertama adalah agar jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wabil walidaini ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa Allah melanjutkan hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah, lemah bertambah lemah. Kita bisa merasakan bagaimana seorang ibu, kita perhatikan mungkin istri kita atau ibu kita atau saudari kita yang mengandung, bagaimana dia membawa janin, membawa anak dalam perutnya, kemudian ketika melahirkan dengan penuh tantangan, dengan penuh kelemahan, kemudian setelah itu dia mengasuh dan seterusnya. Oleh karena itu jasa ibu adalah jasa yang sangat besar, yang tidak sepantasnya seorang muslim dia melupakan jasa ibunya. Lihatlah bagaimana ibu-ibu kita, bagaimana kaum muslimah, dia sangat memberikan kasih sayang kepada anaknya. Oleh karena itu tidak selayaknya seorang anak untuk yaitu kebalikan daripada berbakti, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena ibu telah mengandungnya, kemudian wa fisaluhu fi amaini, telah menyapihnya. Kemudian juga anishkurli wali walidayka ilayyal masir, agar engkau bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi bersyukur pertama kali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur yang berikutnya kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Itu tadi. Karena orang tua kita sudah banyak jasa kepada kita, maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Ilayyal masir, dan kepadaku engkau dikembalikan. Ini wasiat yang kedua adalah agar berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Adapun wasiat yang pertama tadi agar jangan berbuat kesyirikan. Kemudian wasiat yang ketiga yaitu yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Dan jika kedua orang tuamu memaksamu agar engkau menyekutukan Allah, agar engkau menyekutukanku, kata Allah, ma laysa laka bihi ilmun, yang mana hal tersebut engkau tidak memiliki pengetahuan dengannya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaatinya. Walaupun kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua kita, walaupun kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, namun tidak semua perintah orang tua kita
kita ikuti. Kalaulah perintah kedua orang tua kita itu sejalan dengan syariat Allah, sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti. Adapun kalau perintah kedua orang tua kita atau perintah salah satunya berseberangan dengan syariat Allah, berseberangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak perlu kita ikuti. Karena ketaatan yang mutlak itu adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Adapun ketaatan kepada manusia adalah ketaatan yang tidak mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ketika Allah perintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah cantumkan athi'u. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Adapun ketika Allah perintahkan taat kepada manusia, kepada ulil amri, Allah tidak cantumkan kata ati'u wa ulil amri minkum. Allah tidak katakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri, tidak. Namun Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan ketaatan yang mutlak yang harus kita taati. Kenapa? Karena semua perintah Allah, semua perintah Rasul tidak mungkin salah. Adapun taat kepada manusia bisa jadi perintah manusia salah, bisa juga perintah manusia benar. Kalaulah perintah manusia benar, kita ikuti. Kalaulah perintah manusia itu salah, jangan kita ikuti. Demikian juga perintah orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tuamu memaksamu agar berbuat syirik, agar menyekutukan Allah, maka hal seperti ini fala tuti'huma, maka jangan kita ikuti. Kenapa? Karena perintah ini merupakan perintah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Adapun ketika perintahnya berseberangan dengan syariat Islam, maka jangan kita ikuti. Kemudian wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Walaupun seandainya ada orang yang anaknya muslim, kemudian orang tuanya non muslim, dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bermuamalah dengan baik secara duniawi. Adapun kalau misalnya dia mengajak kepada sesuatu hal-hal yang berbau agama, mengajak kepada agama dia, maka jangan diikuti. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah di dunia ini dengan baik. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya, kemudian ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dikembalikan kalian kepadaku, fa unabbi'ukum, aku akan beritakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Intinya wasiat Luqman ini adalah ketika orang tua memerintahkan hal yang berseberangan dengan syariat Islam, maka tidak kita ikuti. Adapun ketika perintahnya berperintahnya sesuai dengan syariat Islam, maka hendaknya kita ikuti. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat beliau berikutnya adalah surat Luqman ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fil sahratin aw fis samawati aw fil ardi. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut seberat biji sawi, artinya perbuatan tersebut sangat kecil sekali, yang berada dalam batu, fis sahratin aw fis samawati aw fil ardi, atau berada di bumi, atau berada di langit, atau berada di bumi, perbuatan yang sangat kecil, ya'ti bihallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan balasan. Artinya apa? Artinya semua perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun itu perbuatan yang buruk, sekecil apapun yang kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lihat di akhirat nanti, sekecil apapun yang kita lakukan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun. Zarrah. Zarrah di situ para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semut, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan butiran debu, ada juga bayangan-bayangan di ventilasi. Kalau kita lihat ventilasi udara itu, kemudian ada sinar matahari, nah maka kelihatan debunya. Adapun kalau tidak ada sinar matahari tidak kelihatan. Artinya menunjukkan sekecil apapun perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan sekecil apapun yang dia lakukan, yarah, maka dia akan melihatnya. Namun kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk sekecil apapun, maka juga dia akan melihatnya. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwasanya kita berhati-hati terhadap perbuatan yang buruk yang kita lakukan, baik itu berupa hal yang berkaitan dengan hati kita yang tidak nampak perbuatan buruk ini, perbuatan hasad, perbuatan iri, perbuatan suudzon, dan hal-hal yang lainnya, atau yang timbul dari anggota tubuh kita, anggota badan kita, berupa pandangan yang tidak baik atau hal-hal yang lainnya. Maka semua yang ada pada diri kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah suatu yang keluar dari ucapan kita melainkan di sana raqibun atid, ada yang mengawasi kita. Akan dicatat semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat akan dicatat oleh malaikat dan akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah melanjutkan, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus lagi Maha mengetahui. Kemudian wasiat Luqmanul Hakim yang berikutnya, ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur." Ya bunayya, wahai anakku. Beliau masih memanggil anak beliau ya bunayya. Walaupun perkataan wahai anakku itu bisa juga ya ibni, wahai anakku. Namun ya bunayya merupakan panggilan kasih sayang. Apa kata beliau? Aqimis shalah. Dirikanlah salat, laksanakanlah salat. Diperintah yang sangat agung. Kita memiliki anak, mungkin anak kita sudah masuk usianya sehingga dia diperintahkan untuk salat. Perintahkan anak kita ketika dia berusia 7 tahun untuk salat. Kemudian kalau dia sudah berusia 10 tahun, mungkin diperintahkan lagi dengan kencang agar dia rajin melaksanakan salat. Aqimus shalah. Wasiat Luqmanul Hakim yang sangat agung berkaitan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah yang ma'ruf. Perintahkanlah yang ma'ruf. Setelah perintah agar salat, mendirikan salat, melaksanakan salat, kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Diperintah untuk berdakwah kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia agar berbuat baik dan melarang manusia untuk berbuat buruk, kemungkaran. Kemudian wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka biasanya ada perkara-perkara yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berdakwah itu tidak mungkin mulus dalam dakwahnya. Terkadang dakwahnya ditentang dan hal-hal yang lainnya. Maka beliau mewasiatkan kepada anaknya, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Apa yang menimpa dalam dakwahmu, bersabar. Apa yang menimpa dalam hidupmu, maka bersabar. Karena kenapa? Sabar merupakan pahala yang sangat besar, dan sabar merupakan pahala tanpa batas, kata Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab, artinya tanpa batas. Kemudian Allah berfirman, inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu adalah termasuk perkara yang sangat penting. Kemudian wasiat yang berikutnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir,
Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan wajahmu kepada manusia, dari manusia. Apa maksudnya? Jangan kita berlaku sombong kepada manusia. Wala tamshi fil ardi marahah. Jangan juga berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ini perintah untuk agar kita jangan berbuat hal-hal yang tercelah. Salah satunya adalah perkara kesombongan. Walaupun seseorang memiliki apa yang dia inginkan, dia memiliki harta yang banyak, memiliki ilmu, memiliki hal-hal yang lainnya, maka tidak selayaknya dia berbuat sombong. Karena sifat sombong merupakan sifat yang tercelah dan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah melanjutkan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang sombong dan lagi membanggakan diri. Dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki. Rezeki berupa harta, rezeki berupa ilmu, rezeki berupa teman, rezeki berupa keturunan, rezeki berupa hal-hal yang lainnya. Karena rezeki itu sifatnya sangat luas sekali. Namun ketahuilah, semua yang dia dapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, bukan darinya pada hakikatnya. Karena nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada diri kalian berupa nikmat faminallah, maka itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wasiat Luqmanul Hakim kepada anak beliau, Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 19, waqasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Waqasid fi mashyika, dan sederhanakanlah dalam berjalanmu. Artinya ini perintah untuk bertawadhu, berjalan dengan sederhana. Artinya berjalan dengan yang baik, bukan berjalan dengan seperti terkesan orang yang sombong atau hal-hal yang lainnya. Waghdud fi sautik, kemudian lunakkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita menerapkan wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada anak beliau, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berikan wasiat kepada anak kita, wasiat kepada manusia, nasihat kepada manusia, maka ini sangat bermanfaat bagi kita. Dan kalau kita mengamalkan nasihat-nasihat beliau ini, maka akan sangat memberikan dapat pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang wasiat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Walaupun ini wasiat kepada anaknya, namun juga secara umum kita juga bisa mengambil faedah dan manfaat wasiat tersebut yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Adapun apabila ada kesalahan, tutur kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.